Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhir-akhir ini berita di medsos dihebohkan sebuah kejadian yang viral, yaitu dari dunia pendidikan, yaitu di SMP Negeri Subang terjadi peristiwa yang heboh. Seorang guru nampar seorang siswa yang melanggar aturan. Ya. Yuk coba kita lihat bersama nih. Di mana letak harus kita cermati dan diskusikan. Yang pertama, kita harus ingat segala sesuatu yang dilakukan oleh lembaga, oleh orang tua segala macam untuk belajar di sekolah itu ada satu, yaitu tujuan yang harus dicapai, yang sudah diamanatkan oleh negara kita ini, yaitu tujuan pendidikan nasional. Itu dulu poinnya. Ini harus dipahami oleh seluruh stakeholder. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik. Untuk mencapai apa? Agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan menjadi seorang yang sehat dan cerdas, mandiri, dan ujungnya adalah menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, inilah yang diemban oleh seluruh stakeholder yang terkait pada dunia pendidikan. Tujuannya adalah untuk menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, sekarang, kenapa terjadi penamparan seorang guru terhadap siswa? Penamparan itu adalah bentuk punishment karena sudah melanggar. Ya, ini dibenarkan atau disahkan? Ya, bisa benar, bisa salah, tergantung komitmen. Nah, apakah penanganan orang yang merokok, kemudian orang yang bolos, orang yang lompat pagar, itu ditangani dengan ditampar, itu sudah sesuai dengan tata tertib yang sudah disepakati bersama belum? Kalau belum, ya jelas nampar itu salah. Yang merokok yang ini ya jelas, karena itu tidak akan tidak tercapai tujuan pendidikan, berarti salah. Nah, makanya harus dirumuskan. Ya. Seorang guru nampar siswanya yang melanggar. Menampar ini adalah bentuk tanggung jawab dari seorang guru. Untuk apa? Mencapai tujuan nasional. Jadi menampar itu bentuk tanggung jawab seorang guru. Supaya apa? Supaya peserta didik ini potensinya berkembang dan mencapai tujuan nasional. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah menampar ini sudah diatur dalam teknik penanganan siswa? Kadang guru itu memberi penanganan. Menampar itu, guru itu sudah mengalami beberapa tahapan. Kenapa sampai nampar? Yang pertama, guru melihat anak didiknya, peserta didiknya yang melanggar, yang berlebihan, itu sudah dalam hatinya sudah mengelus dada. Bagi guru yang sabar, mengelus dada, reda, keluarlah nasihatnya. Tapi bagi guru yang tidak sabar nih, udah tidak sabar, keluarlah kata-kata yang kasar, mencaci maki dan sebagainya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita orang guru sudah tidak sabar, kata-kata yang sudah kehabisan kata-kata, maka yang terakhir adalah fisik. Guru melakukan seperti itu dalam rangka tujuannya pasti bagaimana peserta didik ini agar menjadi orang yang memiliki akhlak mulia. Karena ngerokok itu dilarang. Ya. Bolos itu dilarang, sehingga guru melakukan hal itu dengan tujuan supaya peserta didiknya menjadi peserta didik yang memiliki akhlak mulia. Nah, menjadi problematika kenapa bisa terjadi? Karena disinilah perlunya kepala sekolah, stakeholder semuanya harus duduk bersama untuk merumuskan, karena pendidikan ini adalah sesuatu yang kompleks, harus duduk bersama untuk mencapai tujuan itu. Nggak bisa sekolah sendiri, nggak bisa orang tua sendiri, nggak bisa guru sendiri. Semuanya harus duduk bersama, dirumuskan. Nah, kalau terjadi seperti sekarang ini apa?
akhirnya orang tua menyalahkan guru, guru merasa ini adalah langkah untuk mendidiknya, dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi konflik. Ya. Akhirnya saling melapor dan sebagainya. Nah, menurut saya bahwa yang harus dirumuskan bersama oleh seluruh dari pihak sekolah, guru, kepala sekolah, dan semuanya, dan orang tua dan siswa, yang harus dirumuskan adalah membuat sebuah tata tertib yang jelas. Karena apa? Tujuan pendidikan itu bisa tercapai dengan dua hal tadi. Adanya reward dan punishment. Reward bagi yang prestasi, punishment bagi yang melanggar. Sebetulnya reward, penghargaan dan punishment itu sama, dengan maksudnya sama, Pak, supaya tercapai tujuan pendidikan nasional itu. Hanya beda penerapannya. Kalau reward diberikan siswa yang memiliki prestasi, punishment diberikan pada siswa yang melanggar. Nah ini. Jadi sekali lagi, kejadian di Subang ini adalah kejadian yang kesekian kali di dunia pendidikan. Untuk itu saya ingin angkat bicara. Nah, sehingga sekolah, misalnya, sekolah harus membuat tata tertib yang jelas. Setelah tata tertib yang jelas itu kemudian diatur siapa yang menangani, ya, dan bagi siapa yang siswa yang melanggar. Contohnya begini. Buat tata tertib itu harus detail. Diberikan, kalau perlu ada poin-poin. Ya. Misalkan dibuat poin, ya, poin 1 sampai 100. Ini adalah tentang pelanggaran semuanya. Ya, poin 1 sampai 100. Kalau diklasifikasikan menjadi klasifikasi yang menjadi 4 misalkan. Klasifikasi yang paling ringan misalkan poin 1 sampai 25, ini adalah klasifikasi pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan itu siapa yang nangani? Misalkan wali kelas. Misalkan. Kemudian yang berikutnya klasifikasi yang sedang. Itu dari 25 sampai 50. Siapa yang menangani? Guru BK. Kemudian yang berikutnya dari 50 sampai 75. Siapa yang nangani? Tim sekolah. Ya. Pelanggarannya dari 75 ke 100, siapa yang nangani? Kita kerjasama dengan pihak luar, misalkan eksternal. Maka saya sangat setuju sekali oleh program Bapak KDM di Provinsi Jawa Barat ini, hebat sekali. Saya selaku orang berkecimpung di dunia pendidikan lebih dari 30 tahun, saya sangat setuju dengan apa yang diambil kebijakan Bapak KDM, yaitu adanya pendidikan di barak. Nah, itu sebagai pembinaan terakhir dari seluruh sekolah-sekolah yang ada. Nah, dalam setiap poin itu juga harus diatur secara rinci. Wali kelas itu penanganannya poinnya 1 sampai 25. Penanganannya bentuknya nasihat, bentuknya bimbingan, seterusnya, secara yang sederhana saja. Dan semuanya tertulis dengan baik. Jadi kepala sekolah harus memberikan fasilitas, wali kelas diberikan buku pembinaan. Ya, kapasitasnya membimbing sampai poin ke 25. Lebih dari itu limpahkan ke BK. Dari 25 sampai 50. Sekolah juga harus memfasilitasi guru BK-nya. Yaitu apa? Buku yang untuk penanganannya. Tekniknya harus diatur. Langkahnya ini begini dan seterusnya. Setelah BK menangani sudah kewalahan nih, limpahkan ada tim sekolah. Tim sekolah itu yang menyusun adalah kepala sekolah. Yang personilnya ya tergantung sekolah yang ngaturnya, orang-orang yang memiliki kompeten, dari wali kelas yang memiliki, bukan terbaik, dari wali kelas yang memiliki kepedulian tinggi pada anak-anak, kemudian dari guru BK yang memiliki kepedulian tinggi, dari PKS yang memiliki kepedulian tinggi terhadap anak-anak. Nah, dari seluruh stakeholder
dari guru wali kelas, dari guru, dari BK dan PKS yang memiliki kepedulian yang lebih dari yang lain, maka dijadikanlah tim sekolah untuk pembinaan. Langkah-langkahnya juga harus diatur dengan baik. Nah, setelah sampai 75 ternyata tim sekolah tidak mampu, maka disitulah harus dilimpahkan ke pihak eksternal, misalkan di Barak, Bapak KDM di Jawa Barat, atau bisa jadi kerjasama dengan pesantren di sekitarnya. Karena apa? Tujuan akhirnya agar menjadi siswa yang memiliki akhlak mulia, gitu. Agar menjadi siswa yang bertanggung jawab. Nah, itu semuanya dinamikanya seperti itu. Nah, jadi menurut saya bagi guru yang menampar murid, nah, ini sebuah ketidakmampuan sekolah dalam membuat tata tertib dan penanganan dengan detail. Kenapa? Ya tadi, pada dasarnya kalau guru itu melakukan sesuatu pasti punya tujuan, yaitu mencapai tujuan nasional. Nah, gitu. Dan guru menampar itu juga pasti sudah diperhitungkan membahayakan atau tidak. Karena apa? Guru diberikan bekal untuk itu. Kalau ditampar di sini ini membahayakan, tampar di sini ini membahayakan, tampar di sini. Jadi nampar seorang murid itu dalam rangka tetap bagaimana supaya potensi anak yang ada itu berkembang. Yang potensi yang jeleknya supaya kembali lagi menjadi potensi yang baik. Gitu. Jadi sekali lagi, menurut saya sekolah harus membuat tata tertib yang jelas. Semuanya disosialisasikan dengan baik, semuanya tanda tangan, kemudian sepakat bersama, sudah dilaksanakan. Itu supaya tidak berulang-ulang seperti ini lagi, ya. Jadi sekali lagi, kepala sekolah harus cerdas, kepala sekolah harus memiliki kreativitas, kepala sekolah harus mengambil inisiatif, kepala sekolah harus bernegosiasi, semuanya. Inilah kepemimpinan. Jadi semua yang terjadi di sekolah itu ujungnya satu, kepala sekolah. Ya, terima kasih. Salam cerdas.